Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama kami, Dokter Gigi Muda FKG Unjani. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai agen infeksi dan pengelolaan limbah rumah sakit. Yuk kita simak videonya. Yang pertama, kita tuh harus mengetahui apa sih agen infeksi itu. Penyakit infeksi ialah penyakit yang disebabkan oleh masuk dan berkembang biaknya mikroorganisme, suatu kelompok luas dari organisme mikroskopik yang terdiri dari satu atau banyak sel. Agen untuk penyebab infeksi penyakit ini pada dasarnya adalah mikroorganisme, yakni bakteri, virus, jamur, protozoa, dan parasit lainnya. Selain itu, ada juga yang namanya reservoir. Reservoir adalah suatu tempat di mana si patogen ini dapat bertahan hidup, tetapi belum tentu dapat berkembang biak. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh nama bakteri atau agen infeksi dari yang sudah kita kenal. Ada bakteri E. coli, ada virus herpes, ada jamus aspergillus, lalu ada protozoa Plasmodium falciparum. Berikut adalah contoh-contoh gambarnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai limbah rumah sakit. Rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan tentu menghasilkan limbah dalam jumlah yang besar. Limbah tersebut berasal dari kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya. Sebelumnya, kita juga harus tahu apa sih limbah rumah sakit itu. Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit yang berbentuk padat, cair, pasta, atau gas yang dapat mengandung mikroorganisme patogen yang menular, bahan kimia beracun, dan bahan radioaktif. Pengelolaan limbah rumah sakit. Limbah rumah sakit yang cenderung mengandung bahan kimia berbahaya atau mikroorganisme patogen dapat mempengaruhi kesehatan manusia serta memperburuk pelestarian lingkungan. Untuk meminimalisir dampak dari limbah rumah sakit harus memiliki fasilitas pengelolaan limbah sendiri yang diatur pada Permenkes nomor 1204/Menkes/SK/10/10/2004. Pembagian tempat limbah rumah sakit. Pembagian dan pemisahan limbah rumah sakit juga diatur pada Permenkes nomor 1204/SK/10/2004. Secara garis besar, tempat pembuangan limbah di rumah sakit dibagi menjadi 5. Tempat limbah non-medis. Limbah non-medis adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di luar medis, yang berasal dari dapur, kantor, taman, dan halaman yang dapat didaur ulang. Limbah disimpan pada tempat sampah plastik hitam berdinding. Tempat limbah medis. Limbah medis adalah limbah padat yang terdiri dari A. Limbah patologis dan limbah infeksius. Limbah jenis ini disimpan dalam tempat sampah medis plastik kuning berdinding. B. Limbah farmasi atau tempat obat-obatan kadaluarsa. Limbah jenis ini disimpan pada tempat sampah medis plastik coklat berdinding. Tempat limbah stokastik. Limbah stokastik adalah limbah dari sisa layanan obat kemoterapi. Limbah jenis ini disimpan di tempat sampah plastik ungu berdinding. Limbah alat kesehatan tajam atau pecah belah. Limbah medis padat, tajam serta pecah belah seperti ampul, jarum suntik, pipet, dan alat kesehatan lainnya disimpan di safety box atau kontainer sampah tertutup yang berwarna kuning. Tempat limbah radioaktif. Limbah radioaktif adalah limbah yang berasal dari penggunaan medis atau penelitian di laboratorium yang berkaitan dengan zat radioaktif. Limbah jenis ini disimpan di tempat sampah plastik merah berdinding. Berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan pada video ini. Terima kasih teman-teman telah melihat video ini. Semoga ilmu yang kami share bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.